panggilan beribadah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamat. Lukas 1 ayat 46b sampai 47. Hari ini adalah Advent keempat, dan sekali lagi kita menyalakan lilin-lilin Advent. Kita menyalakan kembali lilin-lilin Advent pertama yang mengingatkan kita akan janji Allah. Lilin Advent pertama ungu dinyalakan. Kita menyalakan kembali lilin Advent kedua yang mengingatkan kita akan keadilan dan belas kasihan Yesus. Jika kita menyalakan kembali lilin Advent ketiga, ia mengingatkan kita untuk memuji Allah di dalam segala hal. Lilin Advent ketiga pink dinyalakan. Dan ketika kita menyalakan lilin Advent keempat, kita mengingat anugerah Allah yang ditunjukkan kepada Maria dan Yusuf serta kepada kita juga. Bagaimana kita melakukannya? Kita menerima anugerah Allah dengan rendah hati dan membagikan anugerah Allah kepada sesama manusia. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anakku, janganlah kau takut mengambil Maria seperti istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nyanyian Kidung Jemaat 88 ayat 1, Hai warisan kerajaan. Sia
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Lukas 2 ayat 1. Terakhir kali kita lihat Maria dalam bacaan kita ketika dia kembali ke rumahnya di Nazaret karena persalinan Elizabeth dan telah tiba. Kemudian Lukas mengajak kita melihat beberapa bulan ke sekitar kelahiran Yesus. Nabi Mika menyatakan bahwa Yesus akan lahir di kota bagian selatan Bethlehem, bukan di kota bagian utara Nazaret, untuk membawa dia ke tempat yang tepat pada waktunya. Allah bekerja melalui perintah Kaisar Roma, Kaisar Agustus. Perintah Kaisar itu membawa Maria ke Bethlehem untuk memenuhi nubuat Nabi Mika. Bagi Maria dan Yusuf pasti ini aneh dan sedikit menakutkan meninggalkan tempat tinggal mereka untuk berjalan menuju Bethlehem. Tetapi mereka pergi juga. Perjalanan itu diikuti dengan kelahiran Yesus. Nampaknya memungkinkan bagi mereka merencanakan untuk membesarkan Yesus di Bethlehem. Tetapi mereka harus bergerak lagi. Setelah diperingatkan malaikat Tuhan dalam mimpi untuk melarikan diri. Bahkan setelah kematian Raja Herodes yang mencoba membunuh bayi Yesus, Yusuf mungkin bermaksud kembali ke Bethlehem. Sampai pada akhirnya Tuhan menuntun mereka kembali ke Nazaret. Jalan hidup kita dapat saja aneh dan menakutkan. Tapi apapun yang kita jumpai di jalan hidup kita, keraguan, ketakutan dan ketidakpastian, kita tidak berjalan seorang diri. Bayi Yesus datang ke dunia untuk memastikan kita tidak akan pernah sendiri. Dia akan beserta kita kemanapun kita pergi. Pertanyaan untuk direnungkan. Perhatikan perjalanan hidup Anda. Adakah naik dan turun? Adakah yang aneh? Dapatkah Anda melihat bahwa Tuhan tetap bersama Anda? 2. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau menuntun kami melalui hidup Kristus dan hidup kami. Anugerahkanlah kepada kami keyakinan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami atau melupakan kami, sehingga kami hidup dalam damai dan penuh keyakinan di dalam nama Yesus. Amin. Aksi hari ini untuk membantu saudara kita menyadari bahwa Allah menyertai mereka. Sisihkanlah pemberian Allah untuk membantu proyek terjemahan Alkitab ke bahasa daerah. Nyanyian Kidung Jemaat 88 ayat 6, Hai Waris Kerajaan. Allah beserta kita ketika kita mempersiapkan diri untuk menerima Kristus. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Advent keempat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.